kali ini Banjar TV lagi ada program terbaru nih, yaitu program The Bancars. Nah, program The Bancars ini lebih mengenal tentang squad yang ada di Bancar Group, kayak siapa dia, apa peran, dan bagaimana tanggung jawabnya. Dan saat ini kita kedatangan guest nih, yaitu Pak Taufik. Nah, kita cari tahu yuk. Selamat pagi Pak Taufik. Pagi, Mbak Nisa. Pak Taufik, gimana kabarnya hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Kemarin juga sehat, Pak. Oke, berarti udah siap ya Pak buat jadi narasumber di program ini? Siap sekali. Pak Taufik, kan ada peribahasa nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Pak Taufik boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Taufik Rohman. Saya sebagai project manager di Bancar Group. Oke, udah berapa lama itu Pak? Saya bekerja di Banjar sudah hampir 3 tahun ya, tidak terasa. Wah, sudah udah hampir 3 cukup tahun. lama ya Pak berarti ya Pak? Nah Pak Taufik, tadi kan tugas Pak Taufik sebagai project manager. Lalu untuk peran dan tanggung jawabnya apa aja itu Pak? Peran saya sebagai project manager di perumahan Banjar adalah menyiapkan sebuah konsep perumahan yang itu didesain oleh tim teknik dan menjual kepada konsumen yang disupport oleh tim marketing kami, marketing online dan offline. Begitu. Kalau Pak Taufik berarti ini membawahi apa aja itu Pak? Lebih tepatnya saya tidak membawahi ya, tapi saya bekerja dengan tim. Iya. Tim yang pertama yang mengkonsep sebuah kawasan perumahan itu kita disupport penuh oleh tim teknik yang sudah berpengalaman membangun beberapa perumahan dan sudah diserah terimakan. Yang berikutnya adalah tim marketing sendiri. Marketing kita ada marketing online dan offline. Yang online kita disupport oleh tim kreatif kita yang setiap minggunya menyiapkan iklan yang dipublikasikan ke masyarakat. Oh gitu Pak, berarti untuk penjualannya sendiri ada dua macam ya Pak, yaitu offline sama yang online. Lalu untuk penjualannya nih Pak, antara kedua tadi online sama offline itu lebih ini yang mana Pak? Berimpact ya, kita sama-sama Pak, itu kita combine antara online dan offline. Karena saat ini era digital itu sangat berkembang. Kalau kita tidak bisa mengimbangi penjualan online lewat iklan-iklan itu, kita akan tergeser dengan kompetitor-kompetitor kita. Jadi kita 60 online, 40 offline saat ini persentasenya. Lalu untuk tantangan tersendiri nih Pak, mungkin suka dukanya menjadi seorang project manager apa itu Pak? Sukanya itu apabila perumahan kita yang kita konsep itu diterima oleh masyarakat, itu suka, kita bahagia. Artinya apa yang kita tawarkan kepada masyarakat yang kita anggap sebagai kebutuhan disambut oleh masyarakat dengan membeli produk kita. Lebih berarti masyarakat bisa mengenal gitu ya Pak, targetnya terpenuhi. Lebih mengenal, bukan lebih mengenal ya, masyarakat lebih butuh apa yang kita tawarkan. Oh gitu, memenuhi kebutuhan konsumen. Iya betul Mbak Nisa. Oke, lalu untuk dukanya tuh Pak, apa aja itu? Dukanya itu apabila kita saat ini ya, Desember itu cuacanya sedang hujan, padahal target pekerjaan di lapangan itu terganggu. Misalnya targetnya jalan 2 minggu harus sudah selesai, karena cuaca kita tidak bisa menyelesaikan sesuai target gitu ya Pak betul, menyelesaikan sesuai target itu dukanya. Jadi kita terbebani karena itu belum selesai yang harusnya selesai selama 2 minggu karena cuacanya tidak mendukung. Oke, apalagi ini musim-musim bulan Desember, musim hujan gitu ya Pak ya. Biasanya ada strategi lain Pak. Nah, itu Pak Taufik gimana untuk strateginya untuk mensiasati itu? Dalam satu waktu biasanya di pekerjaan di lapangan itu tidak hanya satu pekerjaan. Ada pekerjaan jalan, biasanya di waktu yang sama kita juga ada pekerjaan saluran. Biasanya kalau jalannya memang material kita tidak bisa masuk, kita bisa menggeser pekerja itu untuk mengerjakan saluran, sehingga tidak, harapannya di waktunya itu tetap tercapai target tersebut Mbak Nisa. Oke, berarti pasti ada plan A, B, C gitu ya Pak ya. Mana Betul. yang bisa dikerjain duluan, duluan. Iya, yang kita sudah siapkan dengan kondisi seperti itu. Nah Pak Taufik, sekarang ini Pak Taufik lagi megang project mana ini Pak? Saat ini yang terbaru saya memegang proyek Anggabaya Home di Ngalian. Ngalian Semarang. Ngalian Semarang, betul, di Ngalian Oke. Semarang. Anggabaya Homes itu seperti apa itu Pak? Anggabaya Home itu
Konsep yang satu ini kita siapkan dengan tipe bangunan 40, luas tanah 120. Wah, cukup luas ya Pak berarti ya. Cukup luas untuk dihuni keluarga muda karena bangunan 40, luas 120 itu cukup lah. Untuk konsepnya apa itu Pak? Untuk konsepnya saat ini rumah tersebut kita siapkan dengan smart home. Wah, yang mengikuti perkembangan zaman ya, iya, Pak ya? kebutuhan konsumen lebih tepatnya iya, ya. Konsumen itu sangat membutuhkan rumah yang smart, rumah yang bisa diakses dari HP, dari ponsel, baik itu smart door lock-nya, iya, CCTV-nya, lampunya, itu semua bisa sudah dikendalikan oleh satu HP aja. Satu HP saja. Keren banget. Ya, artinya nanti kalau misalnya bapak ibunya, ayah bundanya bekerja di kantor, itu bisa mengawasi anaknya lewat HP. Iya, kontrolnya jadi lebih ini ya Pak, lebih terlihat gitu ya. Anaknya sudah pulang atau belum. Iya, betul sekali. Lalu Pak Taufik, untuk Anggabaya Homes ini tempatnya tuh strategis apa sih Pak? Anggabaya Home itu terletak di Beringin Ngalian. Kalau strategis berarti saat ini mungkin yang lebih dekat dengan Ngalian itu adalah Anggabaya Home. Dari rumah sakit itu sekitar 5 menit, kalau dari Bandara Ahmad Yani dan tol itu sekitar 10 menit. Sangat dekat ya Pak berarti. Iya, sangat strategis lah untuk saat ini. Ya. Lalu nih Pak Taufik, untuk proyek yang lagi deket sekarang apa itu Pak? Buat Anggabaya Homes? Acara yang paling dekat. Ya, acara yang paling dekat saat ini itu adalah pemilihan kafling. Kita sudah selesaikan penataan kaflingnya. Jadi konsumen yang sudah NUP akan kita undang untuk memilih kafling mana bagi mereka yang dipilih seperti itu. Untuk NUP-nya berapa itu Pak? NUP 2.500.000, nanti kalau UTJ-nya kita itu 5 juta. Acara tersebut sangat menarik karena nanti di situ ada setiap konsumen yang membeli di kita itu ada voucher Superindo. Wow. Dan juga ada undian hadiah pada saat acara berlangsung. Sangat menarik banget ya Pak, berarti ini udah mensupport istilahnya keluarga muda juga buat belanja gitu ke Superindo ya Pak. Betul Mbak Nisa. Nah itu untuk waktunya, tanggalnya itu kapan Pak? Kita rencanakan itu tanggal 18 Desember, 18 Minggu. Kita siapkan 18 Desember biar konsumen itu atau yang berminat bisa mempersiapkan diri untuk datang di acara tersebut. Itu acaranya ada di mana Pak? Di kantor atau di lokasinya langsung? Acaranya akan kita gelar di marketing galeri kita yang beralamat di Jalan Beringin. Nanti di lokasi itu nanti ada marketing yang siap backup kalau mau survei di lapangan itu sudah kita siapkan tim kita di sana. Oke, gitu Pak. Itu untuk jamnya jam berapa nih Pak? Jamnya kita siapkan 9.30 dari Minggu, jadi mungkin Bapak Ibu waktunya sudah luang, jalan-jalan di sama. Setelah jalan-jalan gitu ya Pak, biasanya hari Minggu lagi CFD, Car Free Day gitu, terus langsung pulang CFD, langsung NUP. Lihat lokasi kita, cocok kita NUP. Pilih kafling gitu ya Pak. Nah Pak Taufik, menurut Pak Taufik kapan nih waktu yang tepat buat beli rumah? Kalau di Anggabaya waktu yang tepat adalah saat ini. Kalau kita menunggu 2 bulan atau 3 bulan, harganya sudah naik karena itu sudah terbangun. Yang kedua, unit kita terbatas, tidak banyak. Saat ini sudah terjual sekitar 30%. Khawatir kalau ditunda, unitnya habis, sudah tidak ada. Jadi unitnya sangat terbatas ya Pak? Iya, unitnya terbatas dengan peminat lokasi Ngalian. Banyak sekali, soalnya Ngalian ini sudah termasuk dalam kota ya Pak? Iya, kota Ngalian yang saat ini dekat dengan kota Ngalian. Iya. Nah, makasih banget ya Pak udah mau jadi narasumber di The Benchers ini. Terima kasih udah mau berbincang-bincang sebentar. Sama-sama. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak di program yang sama. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Nah, saya Nisa, host The Benchers. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.